Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat Ananda, kembali bersama Bapak Nurdi Syarif SSI dalam seri video pembelajaran Kalor. Silakan Ananda simak baik-baik dan pahami konsep pembelajaran yang akan Bapak sajikan. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama diharapkan Ananda dapat menjelaskan pengertian kalor, menjelaskan fungsi kalor bagi benda, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kalor, menjelaskan azas Black, menghitung besar kalor pada proses pemanasan es sampai mendidih, dan menghitung suhu akhir campuran. Inilah semua tujuan pembelajaran yang diharapkan pada topik tentang kalor nantinya. Pertama, kita kaji pengertian kalor. Pengertian kalor ini dapat kita ilustrasikan. Dua benda dalam keadaan panas dan satunya lagi benda dalam keadaan dingin. Benda panas ini menyimpan energi yang lebih besar daripada benda dalam keadaan dingin, di mana benda panas tentunya memiliki suhu yang lebih tinggi daripada benda yang dalam keadaan dingin, suhunya lebih rendah. Nah, apabila dua benda yang memiliki selisih perbedaan suhu, ketika mereka kontak satu dengan lainnya, maka akan ada suatu aliran energi. Suatu aliran energi, dalam hal ini energi panas, dari benda yang suhunya tinggi kepada benda yang suhunya lebih rendah. Nah, aliran energi inilah yang dikenal dengan istilah kalor. Jadi kita bisa definisikan kalor adalah energi yang mengalir. Energi yang mengalir secara alami dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Silakan Anda pahami, itu pengertian kalor. Kita lanjutkan. Apa fungsi kalor bagi benda? Tadi kita sudah definisikan bahwasanya kalor adalah energi yang mengalir secara spontan, secara alami dari benda yang suhunya lebih tinggi kepada benda yang suhunya lebih rendah. Nah, konsep fungsi kalor bagi benda. Pada prinsipnya ada dua fungsi kalor bagi benda. Mengubah suhu benda dan mengubah wujud benda. Artinya, keberadaan kalor apabila diterima atau dilepaskan oleh suatu benda, maka pada benda tersebut akan mengalami suatu perubahan suhu. Begitupun apabila suatu benda menerima atau melepaskan kalor, maka pada benda tersebut akan terjadi suatu peristiwa perubahan wujud benda tersebut. Nah, mengubah wujud benda, fungsi dari suatu kalor terhadap benda. Perubahan wujud benda yang kita
kenal adalah seperti mendidih. Ini adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Benda akan mengalami peristiwa perubahan wujud ini apabila suatu benda menyerap kalor. Artinya ada kalor yang diterima olehnya. Kemudian melebur. Ini adalah perubahan wujud benda dari wujud padat ke cair. Peristiwa perubahan wujud ini akan terjadi apabila suatu benda menyerap kalor. Pada peristiwa perubahan wujud menyublim, ini terjadi apabila perubahan wujud benda dari padat ke gas. Ini terjadi karena benda menyerap kalor. Untuk Anda ketahui, menyerap kalor artinya benda menerima kalor. Dalam artian ada panas yang diterima oleh benda tersebut. Nah, maka akan terjadi pada benda suatu perubahan wujud padanya dapat berupa mendidih, melebur, dan menyublim. Nah, bagaimana dengan peristiwa perubahan wujud benda membeku dan mengembun? Benda yang mengalami perubahan wujud membeku artinya adalah benda tersebut mengalami perubahan wujud dari cair ke padat. Nah, ini akan terjadi apabila benda melepas kalor. Begitupun pada peristiwa mengembun, ini adalah peristiwa perubahan wujud yang dialami benda dari gas ke cair. Perubahan wujud ini juga terjadi apabila benda melepas kalor. Nah, melepas kalor ini artinya adalah benda mengalami pendinginan. Kenapa? Karena ada panas yang dilepaskan oleh benda tersebut. Berbeda dengan menyerap kalor, ini artinya ada panas yang diterima. Ini tentunya pada konsep pemanasan suatu benda. Nah, kalau melepas kalor, artinya ada kalor yang dilepaskan, ada panas yang dilepaskan. Ini pada konsep pendinginan benda. Jadi kalau benda melepas kalor, maka suatu saat benda dapat mengalami perubahan wujud seperti membeku dan mengembun. Itulah Anda fungsi kalor bagi benda. Pada prinsipnya ada dua, mengubah suhu benda, bisa dalam bentuk menaikkan suhu benda dan menurunkan suhu benda. Kemudian fungsi yang kedua, mengubah wujud benda dengan cara benda menyerap kalor atau melepas kalor. Oke, kita lanjut pada konsep berikutnya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kalor? Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor yang diserap atau yang dilepas oleh suatu benda, ini ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah massa benda, simbolnya M. Kemudian kalor jenis benda, simbolnya C. Dan perubahan suhu yang dialami benda akibat keberadaan kalor, simbolnya delta T. Nah, kita bahas satu persatu. Massa benda ini faktor yang mempengaruhi kalor yang diserap ataupun yang dilepaskan suatu benda. Massa benda apabila suatu benda memiliki massa yang besar, artinya adalah benda tersebut akan semakin besar pula kalor yang dibutuhkan untuk proses menaikkan suhunya ataupun proses perubahan wujudnya. Semakin besar massa benda, maka
akan semakin besar pula kalor yang dia butuhkan. Kemudian kalor jenis benda. Ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya kalor yang diserap ataupun yang dilepaskan suatu benda. Makna dari kalor jenis benda ini artinya adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram benda untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Jadi apabila kalor jenis benda semakin besar, artinya adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut juga semakin besar. Nah, kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi besarnya kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda adalah perubahan suhu yang dialaminya. Apabila perubahan suhu semakin besar, ini memaknai kalor yang diperlukan oleh suatu benda untuk menaikkan suhu juga semakin besar. Jadi, besarnya kalor yang diperlukan oleh suatu benda untuk keperluan menaikkan suhunya ataupun untuk keperluan perubahan wujud yang dialaminya, 3 faktor inilah yang mempengaruhinya. Massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu yang dialaminya. Di mana massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu benda itu berbanding lurus dengan besarnya kalor yang diperlukan. Sehingga bisa dirumuskan Q akan berbanding lurus dengan massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Artinya, kalor yang diperlukan oleh suatu benda untuk keperluan perubahan suhunya, perubahan wujud yang akan dialaminya, besarnya kalor yang diperlukan akan berbanding lurus terhadap massanya, kalor jenisnya, dan perubahan suhu yang dialaminya. Jadi Ananda, ada 3 faktor yang mempengaruhi kalor yang diperlukan oleh suatu benda untuk keperluan perubahan suhunya dan perubahan wujud yang dialaminya. Nah, kita bisa menjabarkan rumus kalor berdasarkan uraian tadi. Rumus kalor Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, satuan internasional yang ditetapkan untuk besaran kalor ini adalah Joule, simbolnya J, massa kilogram, kemudian C ini melambangkan kalor jenis bendanya dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T perubahan suhu yang dialami benda dalam satuan derajat Celcius. Inilah rumus kalor yang diperlukan oleh suatu benda untuk perubahan suhu dan perubahan wujud yang dialaminya. Selanjutnya, kita mengkaji suatu asas yang berhubungan dengan konsep kalor bagi benda yang dikenal dengan asas Black. Black ini adalah nama orang yang mengungkapkan asas tersebut. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada 2 benda misalkan seperti ini. Benda panas
tentunya adalah benda yang memiliki suhu tinggi. Kemudian ada benda dingin, artinya adalah benda yang memiliki suhu rendah. Di sini ada dua benda yang memiliki nilai suhu. Nah, untuk benda panas, yaitu benda yang memiliki suhu lebih tinggi, apabila kontak dengan benda dingin yang nilai suhunya lebih rendah, kalau kita misalkan ya setengah gelas air panas, misalkan kita campur dengan setengah gelas air dingin. Jadi ada dua benda yang memiliki perbedaan suhu. Yang satu panas, yang satu lagi dingin. Nah, apabila kedua benda yang seperti itu kontak, saling berinteraksi seperti yang Bapak contohkan tadi, air panas di dalam air dingin, maka akan ada suatu proses di mana di dalam interaksi dua benda yang memiliki perbedaan suhu tadi, benda yang suhunya lebih tinggi yaitu benda panas, dia akan melepaskan kalornya. Benda panas akan melepaskan kalornya. Nah, kalor yang dilepaskan oleh benda panas tadi, ini akan diserap oleh benda dingin. Diserap oleh benda dingin. Jadi, besarnya kalor yang dilepaskan oleh benda panas, besarnya kalor yang dilepaskan itu akan sama nilainya dengan besarnya kalor yang diserap oleh benda dingin atau benda yang suhunya lebih rendah. Sehingga kita bisa merumuskan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q serap. Artinya adalah kalor yang dilepaskan oleh suatu benda yang suhunya lebih tinggi kepada benda yang suhunya lebih rendah, artinya benda yang suhunya lebih rendah akan menyerap kalor yang dilepaskan tadi. Besar kalor yang dilepas akan sama nilainya dengan besar kalor yang diserap. Nah, itulah Ananda konsep dari asas Black, salah satu asas yang menerangkan konsep tentang besarnya kalor yang diperlukan oleh benda untuk proses mengubah suhunya dan mengubah wujud benda tersebut. Silakan dipahami. Selanjutnya, kita coba dengan suatu contoh soal. Soal yang pertama, 500 gram air 10 derajat Celcius di dalam wadah. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka hitunglah besar kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu air menjadi 60 derajat Celcius. Nah, dari soal ini kita bisa mengidentifikasi nilai-nilai besaran yang terlibat di dalamnya. Diketahui yang pertama besaran massa, yaitu massa air 500 gram. 500 gram. Kita konversi ke satuan internasional massa, yaitu kilogram. Tentunya 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5 kilogram. Ini adalah massa air. Nah, air ini pada mulanya memiliki suhu 10 derajat Celcius. Jadi suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius.
Kemudian kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis simbolnya C 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka hitunglah kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu air tersebut menjadi 60 derajat Celcius. Jadi 60 derajat Celcius ini adalah suhu akhir T2. T2 60 derajat Celcius. Nah, dari adanya perbedaan suhu antara T2 dengan T1 akibat adanya kalor yang diberikan kepada air ya, perubahan suhu yang dialami kita hitung dulu. Perubahan suhu air akibat dia menyerap kalor ya. Suhu akhir dikurangi suhu awal. 60 dikurang 10 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, inilah yang diketahui di soal. Yang ditanyakan adalah besar kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu menjadi 60 derajat Celcius. Jadi besar kalor yang diperlukan. Besarnya kalor disimbolkan dengan Q. Jadi ditanya Q berapa Joule. Nah, tentu kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus seperti yang dijabarkan tadi ya, bahwasanya kalor yang diperlukan oleh suatu benda itu ada 3 faktor yang mempengaruhi tadi, masanya, kalor jenisnya, dan perubahan suhu yang dialaminya. Jadi Q sama dengan M kali C kali delta T. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui tadi. Nih, maka kita dapatkan besar kalor yang diperlukan oleh air untuk menaikkan suhunya adalah 105.000 Joule. Nah, kalau kita ingin konversi ke dalam satuan kilojoule, kita tinggal bagi 1000. Nah, 1 Joule itu sama dengan 1/1000 kilojoule. Sehingga 105.000 Joule itu sama saja 105.000 per 1000. Sama dengan 105 kilojoule. Nah, ini contoh soal yang pertama yang berhubungan dengan konsep kalor. Kita lanjutkan. Soal yang kedua. Ini berkaitan dengan soal menghitung suhu akhir campuran. Menghitung suhu akhir campuran. Ini adalah soal yang berhubungan dengan asas Black yang Bapak terangkan tadi. Soalnya seperti ini. 250 gram air, 80 derajat Celcius, dicampurkan dengan 500 gram air 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka hitunglah suhu akhir campuran. Kita analisis data yang diketahui dari soal. Jadi M1 atau massa dari zat yang pertama, yaitu air, massanya 250 gram. Kemudian massa zat yang kedua, yaitu air dengan massa 500 gram. M2 500 gram. Nah, nilai massa dari masing-masing zat ini kita konversi ke satuan internasionalnya dalam kilogram. Sehingga kita bagi 1000. 250 gram sama dengan 250 per 1000, yaitu 0,25 kilogram. Massa benda yang kedua 500 gram dinyatakan ke dalam kilogram. Itu 500, ini harusnya 500 ya. Ini 500, ini harusnya ini. 500 per 1000 sama dengan 0,5 kilogram. Nah, T1 adalah suhu air yang pertama, 80 derajat Celcius. T2 suhu air yang kedua, 30 derajat Celcius.
Nah, diketahui kalor jenis air nilainya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanyakan, hitung suhu akhir campuran. Ya, disimbolkan dengan TC, berapa derajat Celcius. Kita selesaikan, kita jawab. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita bisa menggunakan asas Black. Di mana tadi dijelaskan ya, apabila ada dua zat yang memiliki perbedaan suhu, kontak dan berinteraksi, maka benda yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalornya, dan kalor yang dilepaskan itu akan diserap oleh benda yang suhunya lebih rendah, sehingga Q lepas sama dengan Q serap. Dan rumus besarnya kalor yang dilepas ataupun yang diserap oleh suatu benda dipengaruhi oleh 3 faktor: massa, kalor jenis, dan perubahan suhunya. Sehingga besarnya kalor yang dilepaskan oleh suatu benda dalam soal ini M1 kali C1 kali delta T1. Jadi artinya benda yang pertama, yaitu air yang memiliki suhu lebih tinggi 80 derajat Celcius daripada benda yang kedua yang suhunya lebih rendah 30 derajat Celcius. Jadi dalam hal ini yang melepaskan kalor adalah benda yang pertama, yaitu air dengan suhu 80 derajat Celcius, lebih panas. Maka dia melepas kalor. Oleh karena itu M1 kali C1 kali delta T1. Sama dengan benda yang kedua yang menyerap kalor yang dilepaskan tadi. Kalor yang diserapnya sebesar M2 kali C2 kali delta T2. Dilepas sama dengan Q serap. Silakan dipahami ya, kita menyelesaikannya dengan menggunakan asas Black. Nah, dengan mensubstitusikan nilai yang diketahui dari soal ke dalam rumus yang dijabarkan tadi, maka kita bisa menghitung berapa suhu akhir campuran dari kedua air yang memiliki perbedaan suhu tadi. Ini uraiannya. Kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Benda yang pertama masanya 0,25 dikali kalor jenisnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T1. Ini adalah perubahan suhu yang dialami oleh benda yang pertama ketika dia bercampur. Ketika dia bercampur dengan benda yang kedua, maka perubahan suhu yang dialaminya adalah suhu dari benda tersebut, suhu dari benda pertama tersebut dikurangi dengan suhu setelah dia bercampur dengan benda lain. Jadi delta T1 pada benda yang melepaskan kalor, kita hitung T1 dikurang TC. Nah, ini akan sama dengan besarnya kalor yang diserap oleh benda yang kedua, M2 kali C2 kali delta T2. M2 tadi adalah 0,5 kg, 0,5 dikali kalor jenis air 4.200 dikali perubahan suhu delta T2. Delta T2 yaitu perubahan suhu yang dialami benda yang kedua, yaitu benda yang menyerap kalor. Kita hitung TC dikurang T2. Artinya suhu akhir setelah benda 2 bercampur dengan benda yang pertama dikurangi dengan suhu dari benda kedua tersebut. Jadi TC dikurang T2. Kalau delta T1 tadi perubahan suhu yang dialami benda yang melepaskan kalor, T1 dikurang TC. Suhunya
suhu dari benda satu itu dikurangi dengan suhu akhir campuran. Sementara untuk benda yang kedua, yaitu benda yang menyerap kalor, perubahan suhu yang dialaminya setelah bercampur, yaitu Tc dikurang T2. Suhu akhir campuran dikurangi dengan suhu benda yang kedua itu. Sehingga dengan operasional matematika kita menyelesaikan 0,25 ini ya, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius kalor jenis air. Ini juga kalor jenis air. Ini bisa kita coret ya, karena kalau kita bagi ini akan nilainya 1. Nah, jadi ini bisa kita coret, sehingga yang tinggal adalah 0,25 dikali suhu benda yang pertama 80 dikurangi suhu akhir campuran yang akan mau kita hitung. Nah, ini akan sama dengan 0,5. Ini udah bisa dicoret tadi ya, 1200 ini. Sehingga 0,5 dikali Tc dikurang T2. 0,5 dikali Tc dikurang T2. Nah, seperti ini. T2 adalah 30 derajat Celcius. Ini. Sehingga kita bisa selesaikan dengan sifat distributif ya, 0,25 kali 80. Kemudian 0,25 dikali min Tc akan sama dengan 20 dikurang 0,25 Tc. Sama dengan 0,5 dikali Tc, 0,5 Tc, 0,5 dikali min 30, min 15. Sehingga kita bisa selesaikan persamaan ini ya. Dan pada akhirnya nanti kita dapatkan suhu akhir campuran dari dua benda. Yang pertama adalah air yang suhunya 80 derajat Celcius sebesar 250 gram bercampur dengan 500 gram air yang suhunya 30 derajat Celcius. Setelah pencampuran, maka suhu akhir dari campuran tersebut adalah 46,67 derajat Celcius. Silakan dipahami, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan menghitung suhu akhir campuran, di mana di dalam konsep soal ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan asas Black. Baiklah Nanda, selanjutnya kita bahas menghitung besar kalor pada proses pemanasan es sampai mendidih. Jadi soal ini berkaitan dengan peristiwa es dipanaskan hingga mendidih. Untuk lebih jelasnya kita cobakan dengan soal. Diberikan soal sebongkah es masanya 100 gram, suhunya min 5 derajat Celcius, dipanaskan sampai mendidih 100 derajat Celcius di dalam wadah. Jika diketahui kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Maka ada beberapa pertanyaan, gambarlah grafik proses di atas, hitunglah kalor total yang diperlukan untuk mendidihkan es, dan jelaskan fungsi kalor. Nah, ini sebuah soal. Ini bisa kita selesaikan. Pertama, kita analisis data yang diketahui dari soal ini. Karena di sini adalah peristiwa sebongkah es dipanaskan hingga suatu saat dia mendidih. Artinya adalah
ada suatu peristiwa perubahan wujud. Yang pertama, peristiwa mencair. Es dipanaskan, artinya diberikan kalor, es menerima kalor, es menyerap kalor. Kalor yang diserap tadi akan menyebabkan beberapa proses. Yang pertama, menaikkan suhu es hingga sampai ke titik lebur, dan es mulai melebur menjadi air. Air yang melebur masanya akan sama dengan massa es tersebut. Sehingga diketahui dari soal massa es sama dengan massa air tentunya adalah 100 gram. Kita konversikan ke dalam kilogram, tentunya dibagi 1000. 100 per 1000 sama dengan 0,1 kilogram. Ya, 100 gram sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian diketahui juga dari soal air memiliki kalor jenis nilainya 4200. Ini dia. Kemudian es memiliki kalor jenis 2100 dalam joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian ada kalor lebur es 336.000 joule per kilogram. Nah, Anda perlu pahami di sini ya, yang dimaksud dengan kalor lebur yang disimbolkan dengan L itu adalah kalor lebur, maknanya adalah besarnya kalor yang diperlukan oleh suatu benda untuk mengubah wujudnya dari padat ke cair. Ini dikenal dengan istilah kalor lebur, ya. Banyaknya kalor yang diperlukan benda untuk mengubah wujud benda itu dari padat ke cair. Ini disebut kalor lebur. Diketahui dari soal dalam hal ini 336.000 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian U ini adalah kalor uap. Kalau dari soal ini nggak diketahui ya, nggak ada dinyatakan dalam soal. Cuman Anda perlu pahami tentang istilah kalor uap. Kalor uap ini adalah kalor yang diperlukan suatu benda untuk menguapkan benda tersebut. Ya, kalau kalor lebur, kalor yang diperlukan suatu benda untuk mengubah wujud benda itu dari padat ke cair. Kalau kalor uap, kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud benda dari cair menjadi gas. Ya. Jadi ada kalor lebur, ada kalor uap. Nah, kemudian dari soal ini es pada mulanya memiliki suhu 5 derajat Celcius di bawah 0. Ini makna min 5 derajat Celcius ini sebagai T1. Mau ini min 5 ya, bukan min 10. Ini ada keliruan, tolong dipahami. Ini adalah min 5 derajat Celcius. Nah, ketika suhu sebongkah es adalah min 5 derajat Celcius, artinya adalah 5 derajat Celcius di bawah 0. Nah, ketika sebongkah es ini menerima kalor, maka kalor digunakan untuk menaikkan suhu es sampai ke titik lebur. Titik lebur dari es adalah 0 derajat Celcius. Kita simbolkan dengan TO. Nah, ketika es mulai melebur, artinya pada suhu 0 derajat Celcius, es mulai mengalami perubahan wujud. Artinya kalor pada saat suhunya 0 derajat Celcius digunakan oleh bongkahan es tadi untuk mengubah wujudnya dari padat ke cair hingga sampai ke titik didih 100 derajat Celcius disimbolkan dengan T2. Nah, ini analisis data yang diketahui dari soal yang diberikan tadi. Nah, yang jadi pertanyaan tadi ada 2 ya. Ada 3, maksudnya ada 3. Yang pertama, gambarkan grafik dari proses yang diilustrasikan dari soal. Kemudian yang kedua,
besar kalor total. Artinya, berapa besar kalor yang diperlukan seluruhnya agar es berubah sampai mendidih menjadi uap. Kemudian terakhir jelaskan fungsi kalor. Nah, ini kita bisa ilustrasikan ya yang Bapak terangkan tadi. Seperti ini. Kita bisa ilustrasikan dalam suatu grafik soal yang diberikan ini. Grafik yang kita gunakan adalah grafik hubungan antara suhu, perubahan suhu akibat keberadaan kalor yang diterima ataupun yang dilepaskan benda. Jadi, suhu dinyatakan oleh sumbu Y dan kalor di dalam sumbu X. Nah, jadi ya, min 5 artinya 5 derajat Celcius di bawah 0. Ini adalah suhu mula-mula dari sebongkah es. Jadi, pada saat suhunya min 5 derajat Celcius, sebongkah es menerima kalor. Kalor yang diterima oleh es ini digunakan untuk menaikkan suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Ini bisa diilustrasikan dengan garis ini yang diberikan warna merah ini ya. Nah, grafiknya begini. Ini mengilustrasikan es yang suhunya adalah min 5 derajat Celcius menerima kalor. Kalor yang digunakan itu digunakan untuk menaikkan suhu es hingga sampai di titik leburnya 0 derajat Celcius. Nah, setelah itu, jadi yang tadi adalah proses dari A ke B, selanjutnya adalah proses dari B ke C. Proses dari B ke C ini adalah mengilustrasikan es yang sudah sampai dalam keadaan titik leburnya di 0 derajat Celcius menerima kalor. Kalor tersebut digunakan untuk mengubah wujudnya. Artinya es mulai mengalami peristiwa melebur, mencair pada titik leburnya. Kalor diserap oleh es untuk peristiwa perubahan wujud dari padat ke cair. Anda bisa tengok di sini, selama peristiwa perubahan wujud berlangsung, peristiwa melebur dari B ke C, tidak terjadi perubahan suhu. Suhu tetap di titik lebur. Ya. Suhu es tetap di titik leburnya. Jadi kalor di sini digunakan oleh es untuk mengubah wujudnya melebur dari padat ke cair. Nah, setelah itu, setelah es mulai mencair semuanya di titik C, kalor yang diserap oleh benda, artinya oleh air yang telah melebur di sini, kalor digunakan selanjutnya adalah untuk menaikkan suhu dari benda tersebut. Artinya air yang sudah melebur menyerap kalor. Kalor yang diserap itu digunakan untuk menaikkan suhu air hingga sampai ke titik didihnya 100 derajat Celcius. Nah, itu ya. Ini ilustrasi dengan menggunakan grafik hubungan suhu terhadap besarnya kalor yang digunakan, yang dijabarkan oleh soal ini. Baik, kalau kita gambarkan kembali, ini jawaban yang A ya. Ilustrasi dari soal dengan menggunakan grafik hubungan besarnya kalor yang digunakan benda terhadap perubahan suhu yang dialami benda. Seperti yang Bapak uraikan tadi sebelumnya.
Jadi grafik bisa kita ilustrasikan dari grafik A ke B. Jadi ada 3 proses ya, proses A ke B, kemudian proses B ke C, dan proses C ke D. Sekali lagi, Bapak jelaskan kembali. Proses dari A ke B ini menunjukkan ya, kalor untuk menaikkan suhu es ke titik lebur. Jadi proses AB, kalor digunakan, ya, artinya kalor diserap oleh es, digunakan untuk menaikkan suhunya dari min 5 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius, artinya ke titik leburnya. Nah, setelah sampai, artinya setelah suhu dari es akibat menyerap kalor, suhunya naik sampai di titik lebur, maka es mulai mengalami peristiwa melebur. Artinya es menyerap kalor tersebut digunakan untuk mengubah wujudnya dari padat ke cair. Jadi pada proses BC ini terjadi perubahan wujud. Kalor diserap oleh es untuk keperluan mengubah wujud, tetapi tidak untuk menaikkan suhunya ya. Artinya selama terjadi perubahan wujud, suhu benda tetap. Di es tetap pada titik leburnya. Nah, sampai di titik C, es semuanya sudah melebur menjadi air. Nah, selanjutnya nanti barulah kalor diserap, digunakan kembali untuk menaikkan suhu air hingga sampai ke titik didih 100 derajat Celcius. Nah, di sini di titik D ini air mulai mendidih menjadi uap di titik D ini. Ya. Ini uraiannya. Nah, dalam proses AB, kalau digunakan untuk menaikkan suhu benda, yaitu suhu es dari min 5 menjadi 0, besar kalor yang digunakan untuk itu adalah Ms, massa es kali kalor jenis es dikali perubahan suhunya. Perubahan suhu di sini adalah dari min 5 menjadi 0. Jadi ini suhu akhir, ini suhu awalnya, min 5. Nah, dari proses BC, kalor di sini digunakan untuk mengubah wujud es ke cair. Artinya tidak ada perubahan suhu, yang ada adalah kalor digunakan untuk mengubah wujud. Nah, besar kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud es dari padat ke cair sebesar massa es dikali kalor leburnya. Massa es dikali kalor leburnya. Ini adalah besar kalor untuk mengubah wujud es ke cair. Artinya besar kalor untuk es mengalami peristiwa peleburan. Nah, pada proses C ke D, ini wujudnya adalah air, di mana air menyerap kalor untuk menaikkan suhunya sampai ke titik didih. Nah, besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air sampai ke titik didih dirumuskan Q sama dengan massa air kali kalor jenis air dikali perubahan suhu yang dialami. Perubahan suhu di sini adalah ya, suhu awalnya 0 dan suhu akhirnya 100. Sehingga kita bisa selesaikan soal ini dengan menggunakan rumus besar kalor total, kalor keseluruhan yang diperlukan untuk proses pemanasan sebongkah es dari padat kemudian mulai mencair hingga sampai mendidih. Besar kalor keseluruhan yaitu Q total tentunya akan sama dengan nilai
kalor yang diperlukan pada proses A ke B untuk menaikkan suhu es dari min 5 ke titik leburnya 0 dijumlahkan dengan besar kalor pada proses B ke C, yaitu besar kalor untuk meleburkan es menjadi air QBC dijumlahkan dengan QCD, yaitu jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air sampai ke titik didih. Q total sama dengan QAB tambah QBC tambah QCD. Nah, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus-rumus yang Bapak jabarkan tadi di sini. Ya. Kita hitung dulu selama proses A ke B ini besar kalor yang diperlukan adalah untuk menaikkan suhu es dari 0 menjadi maksudnya dari min 5 menjadi 0 derajat Celcius. Rumus yang digunakan massa es dikali kalor jenis es dikali perubahan suhu selama proses A ke B. Sehingga kita bisa hitung dari soal tadi diketahui massa es adalah 0,1 kg dikali nilai kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dikali perubahan suhu selama proses A ke B, yaitu 0 dikurang min 5. Nah, ini kita tulis begini, 0 dikurang min 5. Sehingga dengan operasional matematik ini sama dengan 0,1 kali 2100 dikali 5. Ini selisihnya nilainya 5 ya. 0 kurang min 5, min kali min plus. Sehingga kita dapat besar kalor yang diperlukan selama proses A ke B, yaitu proses es menyerap kalor untuk menaikkan suhunya sampai ke titik lebur. Besar kalor yang diperlukan adalah 1050 Joule. Nah, selanjutnya kita hitung berapa proses kalor yang diperlukan pada proses B ke C, yaitu proses untuk meleburkan es, perubahan wujud dari padat hingga menjadi air. Nah, besar kalor yang dibutuhkan pada proses QBC pada proses BC sama dengan massa es yang akan dileburkan dikalikan besar kalor leburnya, yaitu kalor yang diperlukan untuk meleburkan es menjadi cair, MS dikali L. Sehingga kita bisa selesaikan massa es adalah 0,1 kg dikali kalor leburnya 336.000 Joule per kilogram, sehingga kita dapatkan besar kalor yang diperlukan untuk meleburkan es pada proses B ke C adalah 336.000 Joule. Selanjutnya, besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air dari proses C ke D ya. Ini adalah proses air menyerap kalor digunakan untuk menaikkan suhunya sampai ke titik didih. Nah, besar kalor yang diperlukan untuk ini QCD sama dengan massa air kali kalor jenis air dikalikan besar perubahan suhu yang terjadi. Perubahan suhu tentunya suhu akhir 100, suhu di awalnya adalah 0 ya. 0. Nah, ini suhu di akhirnya adalah 100. Sehingga 100 dikurang 0. 100 dikurangi 0. Itu delta TCD, perubahan suhu selama proses CD. Sehingga kita dapatkan besar kalor yang diperlukan selama proses C ke D 0,1 kali 4200 dikali 100 dikurangi 0, 42.000 Joule. Nah, kita bisa hitung besar kalor total, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan es ya. Kalor yang dibutuhkan pada proses es dipanaskan sampai mendidih. Nah, itu maksudnya ya. Besar kalor keseluruhannya adalah kalor pada
selama proses AB ditambah kalor selama proses BC ditambah jumlah kalor yang diperlukan selama proses C ke D. Kita sudah hitung tadi masing-masing. Sehingga kita bisa dapatkan kalor total adalah 76.650 Joule. Ini adalah besarnya kalor yang diperlukan oleh sebongkah es. Dia dipanaskan hingga sampai mendidih. Silakan Anda pahami. Menghitung besarnya kalor yang diperlukan pada proses pemanasan es hingga mendidih. Baiklah Anda. Yang terakhir kita kaji, tadi di awal sudah Bapak singgung fungsi kalor bagi benda ya. Kita ulang sedikit kembali. Fungsi kalor bagi benda yang pertama adalah mengubah suhu benda tersebut. Ini bisa kita jelaskan, misalkan ada suatu zat cair di dalam wadah ini misalkan. Kalau zat cair ini menyerap kalor, artinya ya ada kalor diserap oleh zat cair ini. Kalau dia menyerap kalor, artinya tadi air ini dipanaskan. Nah, karena adanya kalor tersebut, maka suhu benda akan bertambah. Ya. Nah, ini kemudian apabila ada benda zat cair sekarang melepas kalor. Jadi air di dalam wadah ini melepaskan kalornya. Kalau melepaskan kalornya artinya dia mengalami pendinginan. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke kulkas. Nah, itu ya air melepaskan kalor. Panas yang ada pada dirinya dia melepas kalor. Nah, kalau benda melepaskan kalor, maka benda itu mengalami perubahan suhu, yaitu suhunya berkurang. Nah, ini peran yang pertama. Fungsi kalor bagi benda yang pertama adalah mengubah suhu benda. Mengubah di sini suhunya bertambah. Ini terjadi apabila benda menyerap kalor. Dalam hal ini benda dipanaskan. Bisa juga suhu benda mengalami perubahan, suhunya berkurang. Ini terjadi apabila benda melepaskan kalornya. Artinya benda didinginkan. Nah, itu yang pertama, fungsi kalor bagi benda, mengubah suhu benda. Nah, kemudian yang kedua, fungsi kalor bagi benda adalah untuk mengubah wujudnya. Apabila suatu benda menyerap atau melepaskan kalornya, maka pada suatu saat benda mengalami peristiwa perubahan wujud. Dan untuk Anda ketahui, selama perubahan wujud berlangsung pada benda, maka selama itu pula benda tidak mengalami perubahan suhu. Artinya suhu benda tidak akan berubah selama proses perubahan wujudnya berlangsung. Ya, silakan Anda pahami konsep pembelajaran kita hari ini, konsep mengenai kalor, pengertian kalor, bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kalor, kemudian bagaimana penerapan asas Black di dalam perhitungan soal-soal yang berkaitan dengan kalor, dan konsep menghitung suhu akhir dari suatu campuran setelah mereka dua benda yang memiliki suhu berbeda bercampur. Dan bagaimana pula konsep tadi menghitung kalor total yang diperlukan oleh suatu benda dalam peristiwa pemanasan es hingga sampai mendidih. Baiklah Anda,
Itulah kajian kita hari ini, konsep mengenai kalor. Silakan Ananda pahami dan tetap semangat, terus berlatih dan tekun mempelajari kembali konsep-konsep yang sudah Bapak sajikan. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.